Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yudhistira dari kelas 2C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pembentukan bunyi dan pelafalan fonem-fonem. Oke, jadi sebelum pelafalannya, bagaimana sih cara pembentukan bunyinya? Oke guys, bagaimana sih cara pembentukannya? Pembentukan bunyi fonem melibatkan alat-alat ucap atau artikulator dan cara artikulasi, yaitu bagaimana udara dimodifikasi. Hal ini memiliki 4 faktor. Yang pertama yaitu sumber udara. Umumnya, udara untuk menghasilkan bunyi bahasa berasal dari paru-paru atau aliran udara agresif. Saat kita berbicara, otot-otot di sekitar paru-paru berkontraksi dan relaksasi, mendorong udara keluar melalui tenggorokan. Dalam beberapa bahasa, tidak umum dalam bahasa Indonesia, ada bunyi yang dihasilkan dengan menarik udara ke dalam atau disebut ingresif. Yang kedua yaitu ada pita suara atau vocal cords. Udara dari paru-paru melewati laring atau kotak suara yang di dalamnya terdapat pita suara. Bunyi bersuara atau voice terjadi ketika pita suara bergetar karena aliran udara yang melewatinya. Getaran ini menciptakan gelombang suara periodik. Contohnya yaitu B, D, G, Z, M, N, dan semua vokal. Bunyi tak bersuara atau voiceless terjadi ketika pita suara terbuka lebar dan tidak bergetar saat udara lewat. Contohnya yaitu P, T, K, S, dan H. Yang ketiga yaitu ada alat-alat ucap atau artikulator. Bunyi dihasilkan dengan memodifikasi udara menggunakan berbagai bagian mulut dan tenggorokan, yaitu yang pertama ada bibir untuk bunyi bilabial dan labiodental. Yang kedua ada gigi berinteraksi dengan bibir atau lidah. Yang ketiga lidah, bagian utama, ujung depan, belakang, dan akar lidah berperan untuk bunyi alveolar, palatal, velar, dan faringal. Yang keempat ada alveolum, itu gusi atas, tempat artikulasi alveolar. Yang kelima ada palatum, langit-langit keras, tempat artikulasi palatal. Yang keenam ada velum, langit-langit lunak, bisa naik atau oral atau turun untuk bunyi velar dan sangawan. Yang ketujuh uvula dan faring, terlibat dalam bunyi tertentu, tidak umum di bahasa Indonesia. Yang kedelapan yang terakhir yaitu glotis, celah pita suara untuk bunyi H. Yang keempat yaitu cara artikulasi atau mekanisme pembentukan bunyi. Cara alat ucap memodifikasi udara menghasilkan jenis bunyi, yaitu yang pertama ada letupan atau plosive, udara dihalangi lalu dilepas tiba-tiba. Yang kedua ada geseran atau frikatif, yaitu udara sempit dipaksa lewat celah sempit. Yang ketiga ada afrikat, yaitu letupan diikuti dengan geseran. Yang keempat ada sanguan atau nasal, udara keluar lewat hidung atau velum turun. Yang kelima lateral, udara keluar lewat sisi lidah. Yang keenam semi vokal, mirip vokal, artikulasi lebih sempit. Yang ketujuh getaran atau trill dan ketukan, yaitu cara lidah bergerak. Oke guys, setelah menyebutkan cara pembentukannya, langsung saja kita bahas bagaimana pelafalannya. A, apel. B atau beh, contohnya bebek. C atau ceh, contohnya cacing. D atau deh, contohnya dasi. E contohnya elang. F atau F, contohnya flamingo. G atau geh, contohnya gitar. H atau H, contohnya harimau. I contohnya ikan. J atau J, contohnya jerapah. K atau K, contohnya koala. L atau L, contohnya landak. O contohnya obor. P atau P, contohnya penguin. Q atau Q, contohnya Quran. R atau R, contohnya rumah. S atau S, contohnya semut. T atau T, contohnya tikus. U contohnya udang.
V atau V, contohnya violet. W atau W, contohnya wortel. X atau X, contohnya saxophone. Y atau Y, contohnya yoyo. Z atau Z, contohnya zebra. Oke, jadi sekian dari pembahasan dari pelafalan dan pembentukan fonem bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.